guys, perkenalkan nama aku Alwakia Pranaharini Milenia. Panggilnya Milen aja ya, Milen. Jangan Milen. Oke. Aku adalah mahasiswi semester 4 dari Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, jurusan Administrasi Bisnis, program studi usaha perjalanan wisata. Jadi hari ini aku bakal menjelaskan sedikit materi tentang peraturan imigrasi di beberapa negara. Tapi sebelumnya aku mau nanya sih, nggak memastikan aja ya, buat kalian yang sekolah online, kuliah online, kerja online, itu semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap stay di rumah aja, oke? Jangan kemana-mana ya guys, karena kapan lagi kan ya kita ngebantuin negara mencegah penyebaran wabah virus COVID-19 yang sekarang lagi merebak di hampir seluruh dunia dengan cukup stay di rumah aja. Jangan kemana-mana ya guys. Bener gak sih? Bener gak? Oke, jadi lanjut ke materi aja ya, mempersingkat gitu ya maksudnya. Jadi sebelumnya aku tuh dapat tugas yang kayak udah aku jelasin tadi, itu kayak tentang menjelaskan tentang peraturan imigrasi di beberapa negara. Dan aku dapat di benua Oseania. Dan sebelumnya sih for your information ya, benua Oseania tuh kalau yang kalian masih belum tahu, itu sebenarnya merupakan wilayah terkecil kedua. Banyak sih orang yang menyebutnya benua setelah Antartika. Nah, jadi di benua Oseania itu ada zona ekologi Oseania yang masuk beberapa negara, diantaranya Fiji, Mikronesia, terus Papua Nugini, Selandia Baru, Polinesia, dan beberapa negara lagi sih. Tapi hari ini aku cuma bakal ngebahas tentang negara Fiji dan juga apa hayo Mikronesia. Oke, lanjut ke yang pertama. Aku bakal bahas tentang negara Fiji. Jadi kenapa sih aku milih negara Fiji ya? Karena yang pertama, negara itu masuk di benua Oseania. Iya kan? Iya dong, Len. Terus yang kedua, negara Fiji itu negara yang masuk ke daftar negara bebas visa. Oke? Nah, jadi kalau misalnya di peraturan di negara Fiji itu, negara kalian masuk di peraturan di negara itu, apa sih maksudnya, gimana ya? Misalnya di negara Fiji ada peraturan, kalau negara kalian mau berkunjung ke Fiji nggak usah pakai visa, free visa. Nah, kalian nggak perlu tuh menyertakan visa itu. Tapi kalau misalnya negara kalian nggak masuk ke dalam list negara bebas visa masuk ke Fiji, kalian harus buat visa. Kalian harus masukin visa ke negara. Kalian harus menyertakan visa. Kalian harus kalian harus menyertakan visa, melampirkan visa ketika kalian ada di counter pemeriksaan cek imigrasi. Oke, jadi aku sebenarnya mau ngejelasin dulu, di negara Fiji itu ada 2 jenis visa. Kalau emang kalian butuh visa ya buat masuk ke negara Fiji. Yang pertama ada single entry visa, dan yang kedua ada multiple entry visa. Jadi buat yang single entry visa itu cuman berlaku buat sekali perjalanan ke Fiji. Dan jangka waktunya itu masa berlakunya itu 3 bulan dari tanggal penerbitan visanya. Dan itu kunjungannya nggak boleh lebih dari 4 bulan ya. Kalian tuh cuma berkunjung loh, bukan stay, bukan tinggal ataupun menetap ya. Dan yang kedua tadi, yang multiple entry visa. Di multiple entry visa itu kalian bisa berapa kali sih melakukan perjalanan ke Fiji dan itu masa berlakunya 12 bulan sejak penerbitan si visa tadi. Dan itu juga sama sebenarnya, dalam beberapa kali perjalanan ke Fiji itu kalian nggak boleh lebih dari 4 bulan ke Fijinya. Oke? Ngerti ya? Oke. Jadi oke, lanjut. Tadi kan aku bilang kalau Fiji itu negara bebas visa. Iya, benar banget. Aku baca sih Fiji itu negara bebas visa. Dan visanya itu kalau
nggak salah bebas visa selama 120 hari. Kalau nggak salah selama 120 hari sih. Jadi pengunjung kayak misalnya kita nih warga Indonesia, kalau mau ke Fiji nggak perlu repot-repot kita harus melampirkan visa, guys. Kita nggak butuh visa buat ke negara Fiji. Freedom, free. Jadi kalau misalnya kalian nggak butuh visa untuk masuk ke negara Fiji dari Indonesia, kita sebagai kita sebagai warga Indonesia cuman butuh beberapa dokumen yang kita perlukan untuk berkunjung ke Fiji. Yang pertama adalah, yang pasti kudu, harus, wajib, musti, apalagi ya, pokoknya harus lah ya. Yang pertama adalah paspor. Nah, paspor ini pasti penting banget kan guys, buat kalian yang mau jalan ke luar negeri pasti butuh paspor dong. Karena kan paspor itu tuh kayak identitas gitu dong, identitas gitu loh. Kalau misalnya kalian tuh emang warga negara itu ya. Dan paspornya itu harus masih berlaku loh guys, harus masih berlaku dalam waktu 6 bulan sejak tanggal keberangkatan ke Fiji ataupun dari Fiji. Dan yang kedua adalah tiket pesawat pulang atau pergi. Tiket pesawat pulang atau pergi itu menunjukkan tanggal keberangkatan dari dan ke Fiji. Atau misalnya kalian mau keluar dari Fiji gitu ya, terus kalian tuh harus tunjukin bukti tiket pesawatnya, flight tiketnya pas kalian di counter imigrasi itu. Kalian tunjukin, mas, mbak, ini tiketnya gitu ya. Mas, ini tiketnya, saya dari Fiji habis ini mau ke negara ini loh, saya habis Fiji terus mau balik langsung ke Indonesia loh, gitu. Itu harus diserahin guys. Terus yang ketiga itu ada bukti dana ya, cukup dana. Maksudnya di sini gimana ya? Kan kayak kita logis aja sih. Kita mau jalan-jalan ke luar negeri, tapi kita nggak punya cukup dana. Terus buat apa lo mau ke luar negeri kan? Kalau misalnya lo nggak punya dana, kok ngegas? Nggak ngegas kok, biasa aja. Jadi maksudnya dana ini harus dikeluarin dari bank dalam bentuk pernyataan. Kalau misalnya emang keuangan kalian itu cukup buat kalian wisata ke Fiji. Dan itu jangan lupa ya, itu harus di-translate ke dalam bahasa Inggris. Buat kalau yang nggak punya visa, terus negara kalian itu harus punya visa buat masuk ke Fiji, itu nggak usah khawatir. Don't worry, 걱정 하지 마. 걱정 하지 마 guys. Jadi kalian itu bisa ngisi formulirnya itu ada di web resmi ya, ada di web resmi Kedutaan Besar Republik Fiji. Jadi nanti kalian bisa lihat di situ, bisa ikutin persyaratannya di situ, tertera dengan jelas kok. Di situ si pemohon orang yang membuat visa itu harus jelasin kenapa kalian tuh mau ke Fiji, terus berapa lama ke Fijinya. Ya pokoknya ngapain ke Fijinya teh ya, harus ada bukti yang jelas gitu ngapain ke Fijinya kan ya. Oke, jadi kalian tuh harus jelas ya, jangan ragu-ragu, jangan abu-abu gitu, jangan gak jelas, jangan gak gantung. Apaan sih, skip, beep. Oke, yang selanjutnya paspor. Sebenarnya sama sih, paspor tuh semuanya butuh banget ya. Yang paspor tuh paling wajib sih, dokumen paling wajib kalau kalian keluar negeri. Paspornya sama tadi ya, harus masih berlaku. Masa berlakunya tuh kadaluarsanya tuh 6 bulan sejak keberangkatan kalian ke Fiji, sejak kedatangan kalian ke Fiji. Terus yang paspor tadi jangan lupa disalin. Kalian butuh salinan paspor aslinya ya untuk dokumen tambahan. Terus yang selanjutnya adalah foto. Kalian harus ngumpulin 2 foto ukuran paspor. Yang satunya buat di paspornya sih, yang satunya lagi buat di sertifikasinya. Terus selanjutnya adalah sama kayak yang tadi, bukti dana, bukti dari bank kalau kalian itu pembiayaan kalian tuh mampu ya, kalian ke Fijinya tadi duitnya. Terus konfirmasi akomodasi hotel. Nah, kalian tuh harus nunjukin konfirmasi akomodasi hotel di mana kalian teh nginep di Fijinya gitu. Jadi biar gak kesannya kalian mau liburan ke Fiji luntang-lantung gitu tuh. Jadi tuh jelas kan. Nah, gitu. Terus selanjutnya salinan rencana perjalanan. Misalnya kalian yang perjalanan ke Fiji, terus kayak ada apa ya? Kayak
kalian tuh tersusun gitu loh perjalanannya. Nah itu tuh harus dicantumkan juga ya waktu kalian membuat visa. Terus apalagi ya, salinan tiket juga itu butuh. Terus kalau misalnya kalian ke Fiji-nya dibiayai nih sama sama perusahaan di Fiji, terus sama organisasi yang ada di Fiji, itu wajib banget ngelampirin surat lampiran sponsornya itu. Terus apalagi ya, ada bukti visa yang disetujui. Terus sama biaya aplikasi visanya itu kalau untuk yang single entry visa itu 600.000, terus kalau untuk yang multiple itu 120.000. Jadi nanti setelah kalian buat permohonan visa tadi ya, itu bisa kok kan pas visanya tuh kalau pas di negara Fiji-nya gitu ya. Itu nanti kalian tunggu 14 hari waktu kerja, 14 hari kerja. Nanti habis itu dikasih tahu visa kalian itu bakalan diterima atau ditolak. Kok sedih sih aku mendengar kata-kata ditolak. Agak ambigu ya dengar kata-kata ditolak tuh. Oke. Fix. Abdul. Abaikan. Jadi nanti kalau misalnya dia dikasih tahu ya, misalnya visa kalian diterima. Diterima. Nah, itu nanti bakalan disahkan di paspor dengan persetujuan visa, terus validasi visa sama durasi tinggal di Fiji-nya. Tapi kalau misalnya visa kalian ditolak, kalian tuh bakal dikasih tahu kalian bakal dikasih pemberitahuan tertulis kenapa gitu visa kalian tuh ditolak, kenapa permohonan kalian ditolak gitu. Tapi tenang, ditolak itu gak sembarangan ditolak, pasti ada alasan. The reason why kalian ditolak, permohonan visa kalian ditolak. Oke, pokoknya yang tentang Fiji sejauh ini yang aku baca sih gitu ya. Lanjut ke negara selanjutnya, Mikronesia. Jadi Mikronesia ini sama kayak Fiji, guys, girls, boys. Negara Mikronesia ini nggak butuh visa. Buat negara kita Indonesia nih, people plus 62, warga plus 62. Nah itu kalau mau ke Mikronesia nggak perlu pakai visa, karena negara kita masuk ke dalam list negara yang masuk ke Mikronesia tuh nggak harus pakai visa. Jadi untuk informasi aja nih, negara Mikronesia itu negara yang di bawah perlindungan Amerika Serikat. Jadi negara Amerika Serikat kalau mau berkunjung ke Mikronesia cuman butuh lampirkan paspornya aja, nggak perlu pakai visa gituan deh. Pokoknya cuman kayak paspor terus sama bukti kalau misalnya mereka tuh emang warga negara Amerika Serikat gitu, misalnya kayak akte dan segala macamnya itu ya. Nah kalau misalnya warga bukan negara Amerika Serikat terus negaranya butuh visa, ya udah atuh dilampirkan ya visa dan segala macam dokumennya itu. Nah jadi visa dan entry di Mikronesia untuk persyaratan masuknya sebenarnya sama sih kayak negara-negara yang lain ya, yang kayak negara-negara yang butuh yang di imigrasi lah gitu. Sebenarnya karena pada dasarnya imigrasi itu sama sih, nggak terlalu banyak perbedaan kalau yang aku tahu sih kayaknya gitu. Soalnya kan kayak yang aku baca, aku tonton di YouTube juga, visa imigrasi itu kayak cuman pengecekan dokumen kalian itu dari warga negara mana, ngapain kan mau ke negara itu gitu ya nggak sih. Nah jadi gitu deh pokoknya dokumen. Jadi itu apa ya, kalau masuk ke semua pengunjung yang masuk ke Mikronesia itu harus punya dokumen, dan dokumennya itu harus valid setidaknya 120 hari setelah tanggal masuk ke Mikronesia gitu. Jadi pada saat kedatangan, misalnya kalau yang semua bukan warga negara tanpa izin masuk yang sah, itu harus ada catatan kedatangan dan keberangkatan imigrasi FSM atau Federated States of Micronesia. Nah, jadi gitu. Jadi sebelumnya maksudnya catatan kedatangan itu bisa dilihat di formulir. Di formulirnya itu ada di web resmi ada di web resmi negara Mikronesia juga. Jadi kalian bisa lihat di situ. Nanti aku
Kalau bisa ya, kalau bisa aku tulis linknya di sini. Kalau bisa. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya Mikronesia juga nggak terlalu ribet sih masuk ke situ kalau yang aku baca. Jadi kalau kamu yang mau berkunjung ke Mikronesia itu untuk jangka waktu lebih dari 30 hari butuh izin sih, butuh izin masuk. Tapi kalau misalnya kamu dari negara yang emang masuk ke situ nggak butuh visa, ya nggak butuh surat izin masuk itu sih, nggak masalah ya, gitu. Jadi sebenarnya untuk dokumennya sama sih sebenarnya. Dokumen perjalanan yang diperlukan masuk ke Mikronesia: pertama, bukti kewarganegaraan atau kebangsaan. Jadi semua pengunjung yang tiba di Mikronesia itu butuh memiliki dokumen kalau mereka tuh warga negara suatu negara, ada paspor yang sah, dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara tersebut gitu. Dan dokumennya juga harus validnya setidaknya 120 hari setelah kalian masuk ke Mikronesia. Terus yang kedua, catatan kedatangan dan keberangkatan imigrasi di Mikronesia. Jadi sama, itu tuh masuk yang di formulir tadi. Jadi nanti kalian bisa buka di website resminya ya, dicari aja website resmi Federated States of Micronesia. Federated States of Micronesia, ya itulah maksudnya ya. Maaf ya kalau Inggrisnya masih belepotan. Kalian bisa cari di situ, kalian bisa isi formulir selengkap-lengkapnya. Udah deh, nanti itu kalian print out. Butuh sih buat ditunjukin di waktu kalian dicek di keimigrasian. Terus izin masuk kayak tadi ya, izin masuk kayak visa tadi. Tapi kalau misalnya kalian negara kalian nggak harus tunjukin izin masuk, ya udah, nggak apa-apa, it's okay, don't worry, 걱정 하지 마, nggak apa-apa. Oke deh. Kayaknya udah deh segitu aja ya tentang pembahasan tentang peraturan keimigrasian di beberapa negara. Sebenarnya itu cuma sedikit ilmu dari aku. Maaf sih ya kalau misalnya ngomongnya nggak jelas, belibet, dan kesannya tuh kayak cerewet banget gitu. Emang orangnya gini, nggak apa-apa ya. Ini juga kan belajar, tugas. Jadi buat kalian yang punya informasi lebih, kita bisa saling sharing kok, bisa saling tukeran informasi gitu. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton, yang udah mau dengerin sedikit ilmu dari aku. Terima kasih.